Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Risyayana Ayubi dengan nomor induk mahasiswa 1908203145 dari jurusan Perbankan Syariah D semester 5. Saya akan menjelaskan tentang inflasi dan stabilitas sistem keuangan Islam. Mari simak videonya dengan seksama yuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya videonya. Berikut pembahasannya. Yang poin A tentang inherent stability of Islamic financial system. Poin B, instabilitas pada sistem keuangan Islam kontemporer. Poin C, meningkatkan ketahanan dan sistem keuangan Islam. Dan yang terakhir, poin D, mempercepat implementasi yang efektif. Poin A yaitu tentang inherent stability of Islamic financial system. Deutsche Bundesbank mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai suatu kondisi di mana alokasi sumber dana, menyebar risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan walaupun terjadi gejolak, tekanan, dan perubahan struktural. Sitchinasi mendefinisikan stabilitas sistem keuangan yakni kemampuan sistem keuangan untuk melakukan alokasi sumber dana dalam mendukung kegiatan ekonomi, mengelola risiko, dan bertahan dari gejolak. Chihak dan Hess mencoba membandingkan stabilitas bank Islam dan bank konvensional dari tahun 1993 sampai 2004. Sampel yang digunakan penelitiannya adalah 77 bank syariah dan 397 bank konvensional. Chihak dan Hesse dalam penelitiannya mendapatkan 3 hasil temuan, yaitu pertama, bank syariah dengan ukuran kecil lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dengan ukuran kecil. Kedua, bank konvensional dengan ukuran besar lebih stabil dibandingkan dengan bank syariah dengan ukuran besar. Ketiga, bank syariah dengan ukuran kecil lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dengan ukuran besar. Poin selanjutnya yaitu poin B, instabilitas pada sistem keuangan Islam moneter. Sistem keuangan Islam kontemporer masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem keuangan syariah di Indonesia masih terdominasi oleh kekuatan sistem konvensional yang besar dalam kerangka sistem perbankan ganda. Pada masa kontemporer dalam kerangka sistem perbankan hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem perbankan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan mengikuti fractional reserve banking system. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti: pertama, transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan yang terakhir, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Selanjutnya yaitu poin C, meningkatkan ketahanan dan sistem keuangan Islam. Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, OJK akan menerbitkan ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi,
dan intragroup transaction exposure untuk melengkapi pengaturan kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola konglomerasi keuangan yang telah dikeluarkan. Yang kedua, penyediaan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan serta memonitoringnya. Dan yang ketiga, OJK akan menerbitkan beberapa peraturan terkait khususnya ketentuan mengenai rencana aksi recovery plan bagi bank sistemik. Dan yang terakhir, menyiapkan ketentuan yang mendorong agar bisnis industri keuangan non-bank dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Bank Indonesia. Yang pertama, kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Yang kedua, pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveillance sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Poin yang terakhir yaitu poin D, mempercepat implementasi yang efektif. Mempercepat implementasi yang efektif dilakukan dengan mengatur semua transaksi pemindahan dana dari pihak-pihak atau individu-individu dalam lembaga keuangan, mengatur perilaku atau behavior individu-individu atau pihak-pihak dalam lembaga keuangan, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak dalam lembaga keuangan secara efisien dan cepat. Dengan peraturan pada ketiga aspek hukum tersebut diarahkan agar kestabilan sistem keuangan dapat tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.